Swastiastu. Selamat pagi, siang, dan malam Bapak dan teman-teman semuanya. Baik, pada video kali ini saya akan menyampaikan mengenai kritika review artikel yang saya pilih, yang berjudul Penerapan Prosedur Audit Atas Piutang Usaha di Kantor Akuntan Publik. Nah, sebelum masuk, izinkan saya perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Hidayat Finanda Putri dengan NIM 24170512227. Nah, saya memilih artikel ini ya karena topiknya ini masih sangat aplikatif dan juga relevan dengan apa yang kita pelajari di Auditing 2. Artikel ini juga tidak hanya membahas teori, tetapi langsung menunjukkan bagaimana sih prosedur audit piutang usaha benar-benar dijalankan di lapangan oleh auditor di kantor akuntan. Nah, artikel ini juga saya temukan melalui Google Scholar dan diterbitkan oleh Jurnal Akuntansi 45 pada November 2024. Jadi ya datanya masih sangat segar ya, dan juga relevan. Nah, tanpa perlu berlama-lama, saya akan masuk ke isi reviewnya. Jadi izinkan saya terlebih dahulu untuk menyampaikan identitas artikel yang saya review. Nah, artikel ini ditulis oleh Muhammad Syaki dan Fizdina Azmianti. Kedua ini tuh berasal dari jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur. Artikel ini dipublikasikan dalam Jurnal Akuntansi 45, volume 5, nomor 2, bulan November 2024. Nah, pada halaman 947 sampai 157. Jurnal ini juga memiliki EISSN dan PISSN. Nah, artinya apa? Artinya sudah teridentifikasi dan memiliki kredibilitas sebagai jurnal ilmiah yang diakui. Nah, penelitian ini juga bukan sekedar kajian pustaka, tapi penulisnya yaitu Syaki melakukan observasi langsung saat magang di KAP DSI. Jadi sehingga datanya ini benar-benar dari lapangan bukan dari karangan. Oke. Nah, selanjutnya adalah fenomena artikel. Nah, jadi kita akan melihat nih apa sih yang sebenarnya dibahas di artikel ini. Nah, dari sisi ringkasan, penelitian ini tuh bertujuan untuk apa? Menggambarkan bagaimana sih prosedur audit piutang usaha ini diterapkan di KAP DSI, mulai dari tahap perencanaan, tahap pemeriksaan, hingga tahap laporan. Metodenya deskriptif kualitatif ya, dengan 3 sumber data yaitu dari studi pustaka, observasi, partisipasi, dan juga wawancara. Nah, hasilnya ini yang menunjukkan bahwa KAPDS ini menjalankan prosedur itu sesuai standar audit yang berlaku dan mampu beradaptasi ketika menghadapi kendala di lapangan. Nah, dari sisi fenomena ada 3 hal yang juga melatar belakangi penelitian ini dan menurut saya ini cukup menarik. Yang pertama itu dari piutang usaha. Piutang usaha itu adalah salah satu aset paling signifikan dalam neraca perusahaan, sehingga kesalahan dalam audit piutang bisa berdampak besar pada kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Yang kedua ini dalam praktik nyata. Auditor itu menghadapi berbagai kendala yang tidak selalu dibahas gitu di buku biasanya, seperti lambatnya konfirmasi dari klien atau konsistenan dokumentasi kayak gitu. Ini yang membuat artikel ini juga penting. Ketiga ini masih sedikitnya penelitian ya di Indonesia mengkaji langsung praktik audit piutang di tingkat KAP ya, melalui keterlibatan langsung penelitian. Jadi kebanyakan penelitian kan kayak berbasis survei atau studi pustaka dan seperti itu. Nah, adapun metode penelitiannya. Nah, lanjut. Pendekatan yang digunakan ini adalah tetap masih deskripsi dan kualitatif. Artinya penelitian itu mendeskripsikan kondisi yang apa adanya gitu tanpa memanipulasi variabel apapun. Nah, ada 3 teknik pengumpulan data yang diterapkan dan masing-masing ini memiliki peran yang saling melengkapi gitu. Yang pertama itu adalah studi pustaka ya. Di sini penelitian itu mengumpulkan data sekunder ya dari berbagai referensi ilmiah, termasuk buku Sutrisno Agos tahun 2019 yang menjadi acuan utama prosedur audit
prosedur audit piutang, serta standar audit yang diterbitkan oleh IAPI atau Institut Akuntansi Publik Indonesia. Nah, yang kedua ini ada observasi partisipatifnya. Penelitian ini terlibat langsung ya dalam proses audit piutang selama magang di KPDSI ya. Tugasnya nyata yang membuat surat konfirmasi piutang, mengisi data konfirmasi, dan juga melakukan pengecekan ulang dokumen audit. Ini juga bukan observasi dari luar, tapi benar-benar ikut gitu bekerja di dalamnya. Nah, yang ketiga adalah wawancara ya, terstruktur dan juga dengan beberapa audit di KPDSI itu langsung. Nah, wawancara ini dilakukan dengan pertanyaan yang sudah ditetapkan sebelumnya ya, agar jawabannya bisa secara konsisten gitu. Seluruh datanya juga kemudian dianalisis menggunakan analisis matematik untuk menemukan apa pola dan tema utama dari seluruh data yang dikumpulkan. Nah, selanjutnya adalah hasil penelitiannya. Dari penelitian ini diperoleh ya 4 temuan utama yang akan saya jelaskan. Yang temuan pertama ini adalah kepatuhan standar audit. KPDSI itu menerapkan 14 ya audit piutang usaha yang mengacu pada rekomendasi Sukrisno Agustus 2019 tadi dan standar audit yang berlaku tentunya di Indonesia. Tahap perencanaan mereka ini mengikuti SA 300 yang menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap pengendalian internal klien sebelum audit itu dimulai. Temuan kedua ini adalah prosedur konfirmasi ya. Sebagai inti audit, prosedur utama dalam audit piutang di KPDSI adalah permintaan rincian piutang dari klien atau sampling. Lalu pengiriman surat konfirmasi kepada pihak ketiga atau bank. Nah, ini sesuai dengan teori yang kita pelajari di kelas, ya kan? Nah, yang temuan ketiga itu adalah tantangan operasional di lapangan. Ada 4 nih, adalah yang ditemukan secara nyata ya. Yaitu ada respon klien yang terlambat dalam memberikan konfirmasi balik gitu. Terus ada juga kualitas dokumentasi yang masih kurang memadai gitu ya. Terus ada juga perbedaan cara menilai kolektibilitas piutang antara audit dan juga klien, serta keterbatasan waktu dan sumber daya tim audit. Nah, lanjut ke temuan keempat, yaitu solusi yang diterapkan di KAPDS itu apa? Nah, untuk menghadapi kendala tadi kan, KAPDS ini menerapkan prosedur alternatif yang berupa permintaan bukti pembayaran setelah tanggal neraca jika konfirmasi langsung tidak bisa diperoleh. Mereka juga memanfaatkan teknologi, memberikan pelatihan profesional kepada auditor dan juga menerapkan manajemen waktu dan efektif dalam tim yang tentunya efektif. Nah, kita lanjut ke kelebihan dan juga kelemahan artikel. Nah, di sini saya akan menyampaikan penilaian saya terhadap kelebihan dan juga kelemahan artikel ini ya secara berimbang. Yang pertama saya akan jelaskan terlebih dahulu dari sisi kelebihan. Jadi ada 5 poin. Yang pertama itu adalah artikel ini menggunakan triangulasi metode, artinya data ini dikumpulkan dari 3 cara berbeda sekaligus. Jadi ini yang membuat temuan ini lebih kuat dan juga dapat dipercaya. Yang kedua itu ada observasi partisipatif, yaitu memberikan gambaran otentik yang tidak bisa didapat dari survei biasanya ya. Yang ketiga ya tentunya kayak kita tuh benar-benar melihat bagaimana sih audit piutang itu berjalan gitu di dalam. Nah, yang ketiga ini adalah prosedur audit itu dijelaskan secara sistematis dengan mengacu pada referensi yang juga diakui secara ilmiah. Jadi sehingga artikel ini mudah diverifikasi. Jadi yang keempat, artikel ini juga tidak hanya mengidentifikasi masalah, tapi juga memberikan solusi konkret yang bisa langsung diterapkan. Yang kelima itu ada kedalaman data dari observasi partisipasi ini itu sulit dicapai oleh penelitian yang hanya mengandalkan kuesioner saja. Nah, dari sisi kelemahan ada 5 poin juga. Yang pertama itu adalah penelitiannya itu hanya mencangkup satu KAP, jadi sehingga hasil itu tidak bisa benar-benar digeneralisasikan untuk menggambarkan praktik audit yang secara nasional gitu. Nah, yang kedua tidak ada juga data kuantitatif yang mendukung temuan sehingga
efektivitas prosedur yang diterapkan itu masih sulit diukur itu secara terukur ya dan objektif gitu. Yang ketiga adalah keterlibatan langsungnya peneliti sebagai peserta magang yang berpotensi apa? Menimbulkan bias. Bias apa? Bias penelitian yang mempengaruhi objektivitas interpretasi data. Yang keempat adalah kerangka teoritis artikel yang masih terbatas. Artikelnya maksudnya artikelnya lebih banyak mendeskripsikan prosedur audit daripada menganalisis secara mendalam kesesuaian dengan teori audit yang lebih luas. Yang kelima ini menurut saya ya celah yang cukup menyesatkan, yaitu artikel ini belum membahas implikasi PSAK 71 tentang instrumen keuangan dan metode expense credit loss. Padahal kan standar ini berdampak langsung gitu ya pada prosedur audit cadangan dan kerugian piutang yang disebut dalam artikel gitu. Nah, lanjut ke analisis kritis. Nah, ini adalah bagian yang menurut saya itu paling penting ya dari presentasi hari ini ya. Saya akan menyampaikan analisis kritis yang Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis kritis yang menurut saya adalah bagian paling penting dari presentasi kita pada hari ini. Ya. Saya menyampaikan analisis kritis saya terhadap artikel ini dari 4 sudut pandang. Yang pertama itu soal kontribusi praktis. Saya mengakui bahwa artikel ini bernilai sangat tinggi sebagai referensi praktis, terutama bagi mahasiswa akuntansi seperti saya yang ingin tahu seperti apa sih audit piutang itu sesungguhnya di lapangan. Observasi kuantitatif itu membuat artikel ini terasa hidup juga dan tidak generik gitu. Jadi juga bukan sekadar mendeskripsikan teori, tapi juga menceritakan pengalaman nyata yang bisa jadiin pelajaran juga untuk kita. Nah, yang kedua itu soal keterbatasan generalisasi. Meskipun temuan artikel ini menarik, tapi saya perlu mengingatkan bahwa hasil dari satu KAP ini tidak bisa mewakili gitu kondisi KAP lain di Indonesia. Jadi setiap KAP kan memiliki sumber daya yang berbeda ya untuk mendapatkan gambaran yang lebih representatif ya. Penelitiannya itu penelitian yang serupa itu idealnya kan mencakup minimal 3 sampai 5 ya, mungkin KAP dengan skala yang berbeda-beda. Jadi yang ketiga juga adalah soal integrasi teknologi audit. Nah, KPDSI sendiri juga sudah menyebut pemanfaatan teknologi itu sebagai salah satu solusi. Namun, pembahasannya masih sangat umum. Jadi, padahal di era digital sekarang kan topik komputer asisten audit teknologi gitu atau yang disingkat dengan CAAT CATS ya, termasuk penggunaan data analis dalam verifikasi piutang. Jadi sangat relevan dan perlu dikaji lebih dalam gitu dengan penelitian sejenisnya untuk kedepannya. Nah, yang keempat adalah soal celah regulasi, yaitu PSAK 71 ini adalah temuan kritis terbesar saya karena artikel ini tidak membahas PSK 71 yang mengatur instrumen keuangan berdasarkan IFRS 9 dan memperkenalkan model Expected Credit Loss atau ECL dalam penilaian cadangan kerugian piutang. Padahal kan poin prosedur nomor 9 dan dari nomor 14 prosedur yang disebutkan tadi di artikel yaitu evaluasi allowances for bad debts itu sangat dipengaruhi oleh standar ini. Jadi absennya itu membahas PSK 71 membuat ya analisis artikel ini menjadi kurang lengkap gitu dari perspektif regulasi akuntansi terkini. Nah, oke, selanjutnya sebagai penutup ya, izinkan saya merangkum yang telah saya sampaikan hari ini. Jadi, artikel penerapan prosedur audit atas piutang usaha di KAPDSI karya Muhammad Syaki dan Dilbina Azmianti ini memberikan kontribusi yang tentunya praktis yang juga signifikan ya dalam menggambarkan bagaimana sih audit piutang itu benar-benar berjalan di lapangan melalui observasi partisipasi.
Meskipun terdapat keterbatasan dari sisi cakupan penelitian dan juga kurangnya integritas regulasi terkini seperti PSK 71 itu, artikel ini ya tetap layak dan juga relevan dijadikan referensi pembelajaran, apalagi di auditing, khususnya bagi mahasiswa dan juga praktisi akuntansi di Indonesia. Dari artikel review ini juga ada 3 implikasi yang saya garis bawahi, ya. Secara akademis, artikel ini menjadi referensi praktik yang kuat bagi kita sebagai mahasiswa akuntansi yang ingin memahami prosedur audit piutang yang tentunya secara nyata jauh melampaui apa yang ditulis di buku. Ya, secara praktis artikel ini mendorong KAP untuk terus meningkatkan kualitas dokumentasi investasi dalam pelatihan auditor gitu dan memanfaatkan teknologi dalam proses audit. Jadi agar lebih efisien dan juga akurat. Dari sisi penelitiannya juga, saya merekomendasikan agar penelitian lanjutan dalam mencangkup lebih banyak KAP dengan berbagai skala. Juga mengintegrasikan pembahasan PSAK 71 dan model ECL tadi, serta mengkaji lebih dalam penerapan CATS dalam prosedur audit piutang usaha. Baik, demikian presentasi critical review yang dapat saya sampaikan. Saya berharap review ini bisa memberikan sudut pandang yang berguna ya, tidak hanya tentang isi artikel, tapi juga tentang bagaimana kita sebagai calon akuntan bisa membaca sebuah penelitian ini secara kritis dan tidak hanya menerimanya begitu saja. Begitu saja, terima kasih Bapak dan teman-teman semuanya. Saya tutup dengan nama Santi. Santi. Terima kasih.